Kombinasinya ini warna merah, ada keabu-abuan sama hitamnya dikit ya, jadi ya memang menyerupai dengan paper laminated aslinya gitu ya, yang motif seperti ini. Terus untuk tabungnya ini 460 cc, larasnya OD16 ya, panjangnya 55, cakep ya, jadi kayak ya lebih fresh gitu ya. Mungkin maksudnya biar perkenalannya lebih detail gitu ya, nggak masalah, nanti coba tak turutin di beberapa konten gitu ya. Dan mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya, memang bisa COD ya unit gini? Bisa, kalau ada yang baru nyimak atau mungkin yang kemarin-kemarin banyak di skip gitu ya. Jadi unit yang Pajero-gan itu juga bisa COD. Selamat datang di channel saya Senapanku dan Servitris Indonesia dengan saya Dery Pranata, yang seperti biasa akan mengulas seputar perdelannya dari senapan angin, teleskop dan aksesoris lainnya. Seperti video kali ini saya mau tes akurasi lagi unit pesanan ya. Ini saya bacakan dulu biar nggak kelupaan. Ini pesanan dari Bapak atau Mas Nasir ya. Beliau tinggal di Jalan Mula Warman, Gigi Nipah Indah, LT27 nomor 104, Kelurahan Karanganyar, Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan, Kalimantan itu ya. Ini soalnya format penulisan dari JNE COD ya, atau GTR. Karena memang ini unit COD ya. Dan ini saya taruh sini dulu. Untuk beliau ini pesan unit PCP bocah Pajero-gan, ini Gen 5 dan kombinasinya ini cakep lagi. Ini popornya airbrush ya, bukan yang laminated asli, tapi ini rapi dan nggak kalah dengan yang laminated ya. Ini motifnya apa ya, kombinasinya ini warna merah, ada keabu-abuan sama hitamnya dikit ya, jadi ya memang menyerupai dengan paper laminated aslinya gitu ya, yang motif seperti ini. Dan chambernya ini beliau milih yang warna gold ya. Gold ini Mas ya? Gold apa orange? Gold ya. Jadi saya memang sedikit buta warna ya. Terus untuk tabungnya ini 460 cc, larasnya OD16 ya, panjangnya 55, cakep ya, jadi kayak ya lebih fresh gitu ya. Dan beliau juga tambah teleskop, ini teleskopnya Discovery 416 ya. Ini kardusnya dan ini teleskopnya udah saya settingan juga ya Pak ya. Nanti apa? Pas waktu sampai itu tinggal pasang yang dari pangkalnya ini ya, yang ke chamber langsung. Insya Allah ya kalaupun selisih itu sedikit, nggak terlalu jauh gitu ya. Terus ada bipodnya juga seperti yang saya pasang ini udah sama relnya. Ada orang lewat ini ya, soalnya depan ini jalan. Yeay. Terus ada tambahan bonus lagi, ini peredam ya, peredamnya seperti ini. Lalu ada bipodnya, ini kardusnya ya. Ini kok ada bipod isinya lagi ya. Jadi nah kayak gini ya, ini harus diperhatikan, soalnya nanti kalau nggak kayak gini, ini nanti malah ke double ya, saya yang rugi. Nah ini ya, nah sisihkan ya itu kardusnya Pak, sini Mas, tolong. Makasih. Nah ini kardusnya Pak ya, soalnya memang bipodnya sama rel-relnya itu ini udah tak pasangkan seperti ini ya. Jadi yang tadi baru ada marketing yang miskom ya, itu Mbak Yovanda. Terus ada bonusnya magazin seperti ini 3D print ya. Terus ada bonus lagi kaos atau t-shirt dari Pajero-gan seperti yang kemarin-kemarin saya pakai. Kebetulan hari ini saya nggak pakai ya. Ini gantungan mimis, nggak peduli apa unitnya kita kasih. Ada STKS, ada surat kepolisian pastinya ya, dan ini tasnya seperti ini. Oke, saya taruh di sini dulu biar nggak menuin meja ya. Nanti kalau taruh di atas meja semua malah kepenuhan, terlalu penuh gitu ya. Terus ini ada apa, flipnya, ini saya lepas ya, soalnya ini pakai sunhead. Dan ini udah jalan ya dari tadi. Jadi mungkin kalau teman-teman perhatikan itu di sini udah jalan. Dan untuk setelan pernya ini tak bikin segini Pak ya. Ini kan ada pengunci setelan hammernya juga yang Gen 5 ini. Jadi ini tak kunci segini. Dan nanti kalau dirasa yang bagian packing kurang aman, itu biasanya memang sedikit dikencangkan gitu ya.
jadi biar nggak terlalu nongol gitu Mas ya. Tapi kalau dirasa masih aman ya dibiarkan gitu ya. Jadi kalau ternyata sampai tempat kok rada dalam atau mungkin ada ya, kalau lebih kendor itu biasanya nggak mungkin lah, biasanya antara pas ketika saya setting seperti ini tuh lebih dalam atau dikencangkan lagi gitu ya. Terus untuk picunya ini saya setting di settingan yang tengah ya, jadi sesuai jangkauan telunjuk atau jari saya gitu ya. Dan ini condong ke kiri soalnya saya penembak kiri, termasuk teleskopnya juga saya ini settingan ini benar-benar dari yang kiri-kiri seperti ini ya. Nanti kalau ternyata bapak penembak kanan itu mungkin ada selisih-selisih sedikit, itu lumrah. Dan ini nanti tinggal disesuaikan sedikit aja gitu ya Pak ya. Oke, untuk pirnya udah pasti ya, yang Gen 5 ini pakai Mizumi semua, depan belakang kombinasinya krem, depan krem belakang krem gitu ya. Oke, nanti untuk soal laras nanti biar dibuka pas ngasih birol aja Pak ya. Jadi ini kebetulan udah saya setting seperti ini biar nggak kelamaan, dan mungkin cukup. Oh ya, ini saya tinggikan ya biar teman-teman juga tahu kalau posisi tinggikan popornya itu seperti apa gitu ya. Itu ya seperti ini apa, biar tahu gitu ya. Soalnya tadi ada di di kebawain ya, soalnya memang kalau baru itu biasanya seperti itu. Kalau udah masuk di meja pengatasan seperti ini itu biasanya memang tak sesuaikan lagi dengan kenyamanan saya gitu ya. Dan untuk pengatasan hari ini seperti kurang lebih seperti biasanya. Ini pakai mimis yang pertama VS Dome seperti ini 9,56 grain, lalu ada Hercules ini 13,6 grain, lalu ada Canon Rocket ini 14 grain ya, tepatnya 14,2 grain. Nanti ini yang ketiga ya tembakannya. Oke, ini sambil ini nanti pas saya mulai bicara soal mimis nanti Mas munculin Mas ya, biar apa kelihatan perkenaannya. Soalnya ini nanti yang hari ini ya, ini mungkin saya ikutin di requestan teman-teman. Itu kemarin ada yang request dipakein apa kertas kosong, terus di apa kardus kosong, terus dikasih penanda itu ya, terus tak tembakin di kayak yang konten terakhir kalau nggak salah ya, itu ada yang sudah tayang. Jadi seperti itu, dan nggak pakai kertas Bencrash dulu ya, jadi biar mungkin maksudnya biar perkenaannya lebih detail gitu ya, nggak masalah, nanti coba tak turutin di beberapa konten gitu ya. Tapi kalau ternyata ada yang minta kertas BR itu ya nanti saya turutin juga gitu ya, jadi lebih tepatnya lebih ke sesuai requestan teman-teman gitu ya, atau yang tepatnya itu lebih ke yang pesan ya. Soalnya kalau yang unit pesanan seperti ini saya prioritaskan itu yang pesan dulu ya, jadi nggak melulu tentang requestan penonton gitu ya yang belum beli ya. Jadi kalau udah yang beli seperti ini mau minta seperti apa itu saya usahakan apa bisa gitu ya, apa saya realisasikan gitu ya. Oke, ini udah jalan ya, dan ini pakai telenya Discovery ya, ini tipe yang HK ya. Oke, ini ya kelihatan ya, dan ini pengezuman di 12. Oke, tembakan pertama itu ada titik-titik itu ya. Mohon maaf kalau mungkin ternyata nanti pas waktu pakai saya rada kurang tepat atau perkenaannya itu ya, apa retikelnya itu saya soalnya kurang terbiasa ya pakai tele yang size kecil seperti ini. Biasanya sedikit besar dan lebih tepatnya pakai markul gitu ya, yang ada titik dotnya tengah ya, dotnya tengah itu ya. Oke, ini tembakan pertama. Oke, itu ya kelihatannya atasnya dikit. Tembakan kedua nanti 5 shootan ya per tipe mimis, per merek mimis. Tembakan kedua. Oke, antara balik lagi kalau nggak gitu ke titik perkenalan ini ya, nanti sambil dicek waktu saya ngasih perbandingan dengan jari saya. Tembakan ketiga. Oke, ini ya ke
Jadi perkenalan ini ya kelihatan rada geser ke bawah itu, apa rada ngelebar ke bawah itu ya. Tembakan keempat, dan alhamdulillah itu unit Pajerogan selama kloter yang ini ya, Gen 5 produksi itu ya, dari yang pertama keluar sampai hari ini itu alhamdulillah nggak ada komplain ya. Ada komplain satu kalau nggak salah ingat, itu komplainnya itu bukan karena unitnya dari sini gitu ya, tapi lebih ke yang di ekspedisi, yang waktu di perjalanan itu poppernya patah, dan alhamdulillah udah tak ganti juga. Jadi kalau dari segi performa alhamdulillah teman-teman udah sesuai gitu ya. Tembakan keempat ini ya. Oke, itu ya kelihatan nggak ada satu jari itu. Tembakan kelima atau yang terakhir, tadi start angin di 2000 PSI ya. Oke, istimewa. Sekarang pakai Mimis Hercules. Di sebelahnya ini Pak ya. Oke, itu ya rada turun. Tembakan kedua. Oke, mungkin kurang cocok juga kalau yang pakai Hercules ini ya Pak ya. Nanti gimana pun hasilnya nanti tak kasih tahu, biar dikasih tahu ke bapaknya, biar dikasih tahu sama marketingnya gitu ya, yang cocok pakai apa. Oke, itu ya, balik ke sini, lebih ke yang tembakan pertama dekatnya. Tembakan keempat. Oke, ya kurang cocok ya Pak ya kalau yang Hercules ini. Kalau saya ini nggak masuk kalau yang ini. Oke, ini ya. Oke, nggak masuk Pak ya yang Hercules. Nanti di nggak usah dipakai aja. Sekarang pakai roket ya, ini 14,2 grain. Yang sebelah sini Pak ya. Kita lihat aja, saya juga belum tahu yang ini. Oke, pas perkenalan tuh ya, ini ya geser sedikit nih ya, tapi masih nempel kelihatan ya. Atau coba nanti kalau misalkan pengen Hercules gitu ya, ternyata di rumah ada Mimis Hercules gitu ya, itu coba setelan powernya dikencengin gitu ya, coba, nggak ada salahnya dicoba. Nanti kalaupun memang udah memang nggak serta Hercules ya nggak masalah, nggak, mending nggak usah dipakai gitu ya kalau mau beli Mimis. Tambah kedua. Oke, istimewa. Balik kayak nitik gitu ya, kayak nggak geser kemana-mana. Tembakan ketiga. Istimewa ya, nggak kemana-mana. Tembakan keempat. Ngeri, nggak kemana-mana ya. Tembakan berapa nih? Terakhir Pak ya, pakai ini roket. Nah, nggak kemana-mana ya. Nah, contohnya seperti ini. Memang unit itu nggak melulu pakai Mimis, katakanlah semua Mimis masuk itu juga nggak bisa dikategorikan, nggak bisa minta kayak gitu juga ya. Memang ada karakternya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, contohnya seperti ini jelas ya kelihatan pakai
GS seperti ini 1 jari ya, yang ini ya kayak gini, ini sekitar 2 jari, tapi lebih random ya perkenaannya, nggak kayak beberapa kali gitu, nggak, tapi lebih random, tapi ketemu lebarnya, tingginya gitu ya, itu 2 jarian. Nah kayak gini tuh udah nggak masuk ya. Terus untuk roketnya kayak gini, ngawuri ini ya, nggak kemana-mana, kayak mimis balik ke mimis gitu ya. Ya ini loh kelihatannya, perbandingannya seperti ini. Jadi ini contoh nyata yang nggak sampai ganti video katakanlah, di video yang sama beda mimis, hasilnya beda gitu ya. Ini memang kayak ya harus diperhatikan juga itu mimis ya, penting itu ya. Ini jadi saya ulangi ya, ini kan di sini udah muncul perbandingan dengan jari saya, nanti dimunculin Mas ya ketika saya udah mulai menjelaskan mimisnya itu. Nah ini GS 5 shoot, ini Hercules 5 shoot, ini Canon Rocket gitu ya. Kalau saran saya ya Canon Rocket Pak ya, tapi kalau memang pengen antara GS sama Canon Rocket, misalkan beli mimis gitu ya, ya monggo silakan dipilih sesuai selera Bapak aja ya. Ya mungkin kurang lebih seperti ini, dan mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya memang bisa COD ya unit gini, bisa. Kalau ada yang baru nyimak atau mungkin yang kemarin-kemarin banyak di skip gitu ya, jadi unit yang Pajero-gen itu juga bisa COD, cuma DP-nya 1 juta Pak ya, teman-teman ya. Jadi 1 juta itu DP-nya aja, itu minimal, dan sisanya itu dibayar di tempat. Jadi kayak contohnya seperti ini, Pak Nasir ya kalau nggak salah ingat ya, iya Bapak atau Mas Nasir. Nah contohnya seperti ini di Kalimantan, dan kalau terjangkau wilayahnya itu baru bisa COD. Kalau nggak bisa, kalau nggak terjangkau itu biasanya alternatif kedua itu pos. Kalau tetap nggak terjangkau ya nggak bisa. Nah gitu ya, jadi penjelasannya seperti itu. Jadi kalau ternyata di Papua katakanlah itu nggak terjangkau, nah itu bukan karena nggak bisa unitnya, nggak bisa COD, bukan, tapi wilayahnya yang nggak terjangkau gitu ya. Jadi harus dipahami ini perbedaannya. Jadi kalau nonton itu biasakan jangan kebanyakan di skip ya, itu soalnya kadang ya kalau ketika saya udah menjelaskan tapi masih ditanyakan, itu kayak saya akhirnya kayak ada kurang ikhlas gitu ya istilahnya ya. Kita jelasin gitu ya, tapi ternyata masih ada yang tanya gitu ya. Ya nggak apa-apa tanya, tapi biasakan yang ditanya itu yang belum ada di video gitu ya. Okay. Kalau udah di video ada masih ditanyakan gitu ya, repot ya. Nanti malah yang bikin konten itu yang balas juga itu ya. Itu artinya misalkan mau balas itu ya keberat, ini udah dibikinin tapi masih nanya itu ya, serba keberatan ya, meskipun tetap direspon dengan positif gitu ya. Ya tapi kalau bisa jangan kayak gitu. Oke ya, mungkin kurang lebih seperti ini dulu. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan ke admin, itu nomornya ada di bawah ini. Itu sekarang ada admin 1, 2, 3, 4 dan 5. 5-nya itu yang pasca beli itu. Jadi kalau ada pertanyaan seputar unit yang saya jual, kalau ada yang kurang paham atau mungkin ada kendala atau bahkan ada kendala di ekspedisi, misalkan paper patah itu kayak gitu, bisa WA ke admin yang ke-5 ya, kalau nggak salah ya urutannya ya 5. Ya mungkin kurang lebih seperti ini dulu ya. Rekeningnya itu jangan sampai salah gitu ya. Itu rekeningnya saya cuma pakai dua rekening aja, BRI dan BCA, itu semua atas nama CVTS Indonesia. Jadi sekalipun COD itu transfer DP-nya itu tetap di rekening CV gitu ya. Jadi bukan ke lain rekening atau ke ekspedisinya, bukan. Jadi DP-nya itu ke rekening kita atau ke rekening saya yang atas nama perusahaan itu ya, yang CVTS Indonesia, dan sisanya itu baru dibayarkan ke kurir gitu ya. Jadi jangan sampai salah paham itu nanti. Dan kebijakan saya itu memang seperti ini, harus DP-nya seperti itu, baru sisanya dibayarkan di COD atau dibayarkan ke kurir. Oke, mungkin itu dulu. Kalau ada yang kurang jelas langsung ke admin aja. Oke, biar kayak kepanjangan ya. Saya pamit undur diri dulu. Saya dari Pernata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bediler.